Suara Hati. Renungan kita hari ini, topik, mengapa orang Kristen berpuasa? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 6 ayat 16, 17 dan 18, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, tujuan utama puasa dalam Kristen adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memperdalam hubungan spiritual, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehendak-Nya. Ini adalah disiplin rohani sukarela, menahan diri dari makanan kesenangan duniawi, untuk fokus berdoa, bertobat, mencari petunjuk Tuhan, serta meniru teladan Yesus. Puasa Kristen yang benar, tidak dilakukan untuk pamer, melainkan secara pribadi dan tulus, sebagai wujud pengorbanan diri untuk mencari hadirat Tuhan. Salah satu tujuan kita berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan, memfokuskan diri kita pada hubungan kepada Allah, dengan mengesampingkan keinginan fisik. Dalam ajaran Kristiani, tujuan utama berpuasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan merendahkan hati, menundukkan keinginan daging, dan meningkatkan kepekaan rohani. Puasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan disiplin rohani yang disengaja untuk memfokuskan diri pada doa, penyembahan, dan pencarian bimbingan Tuhan. Mendekatkan diri bermaksud dan mencari bimbingan Tuhan. Bagi orang Kristen, puasa bukan mencari pahala atau untuk menyucikan diri atau menyucikan harta benda yang kita peroleh, seperti yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Puasa juga bukan untuk mencari harta dan kekuasaan di surga lebih besar, atau agar pintu surga dilebarkan, bila mana hendak masuk surga nantinya. Jadi puasa adalah membantu kita menciptakan ruang, untuk mendengarkan suara Tuhan Allah dan mencari petunjuk-Nya, terutama saat mengambil keputusan penting. Dalam Alkitab, telah menjelaskan pentingnya puasa, yaitu melatih diri dalam kebiasaan berdisiplin secara rohani dan mempraktikannya kehidupan kita. Banyak tokoh dalam Alkitab berpuasa untuk merendahkan sambal berdoa, dan mencari kehendak Tuhan dalam dirinya. Ada beberapa para nabi terdahulu yang patut kita contoh dalam hal berpuasa, antara lain Musa selama 40 hari di Sinai. Dalam Keluaran 34 ayat 28 dituliskan, Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Dan dalam Ulangan 9 ayat 9 sampai 18. Demikian juga dengan Nabi Elia, dia berpuasa selama 40 hari, dalam perjalanannya menuju Gunung Horeb, setelah melarikan diri dari ancaman Ratu Izebel. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Sama seperti Daniel, ia berpuasa dengan tidak memakan makanan yang dianggap enak termasuk tidak makan daging. Hanya untuk mendapatkan hikmat dan penglihatan dari Tuhan. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel 10 ayat 2 dan 3. Masyarakat kota Niniwe, raja berseru agar seluruh warga dan ternak juga
harus melakukan berpuasa nasional, sebagai bentuk pertobatan guna memohon keampunan atas kesalahan mereka kepada Tuhan. Seruan berpuasa itu disampaikan oleh Yunus, atas perintah Tuhan Allah, dalam 3 hari kota ini akan dihancurkan Tuhan. Demikian seruan Yunus. Maka Raja Niniwe berseru, siapa tahu seruan orang asing itu benar, mari kita berpuasa. Akhirnya penduduk Niniwe bertobat dan memuliakan Allah, dan Niniwe tidak jadi dimusnahkan Tuhan Allah. Yunus 3 ayat 5-10. Daud berpuasa untuk merendahkan diri dan memohon belas kasihan dari Tuhan Allah. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. 2 Samuel 12 ayat 16. Ezra menyerukan untuk puasa di Sungai Ahawa untuk memohon perlindungan perjalanan. Kemudian di sana, di tepi Sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ezra 8 ayat 21. Demikian juga dengan Nehemia, melakukan puasa dan berdoa setelah mendengar hancurnya tembok Yerusalem. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya, Tuhan, Allah semesta langit, Allah maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia 1 ayat 4 dan 5. Kisah Ester mengajak seluruh kaum Yahudi di Susa agar berpuasa tanpa makan dan minum selama 3 hari 3 malam, siang dan malam. Puasa ini dilakukan sebagai persiapan spiritual untuk memohon perlindungan Tuhan Allah sebelum Ratu Ester menghadap Raja Ahasveros untuk membatalkan dekrit pemusnahan bangsanya. Ceritanya ada dalam Alkitab pada kitab Ester 4. Jadi sangat jelas bahwa puasa bagi Kristen ada. Silahkan melaksanakannya. Tetapi kita berpuasa tidak seperti yang orang lain agar mereka perlu dihargai dan dihormati. Kita melakukan puasa sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab, berkaitan dengan masa persiapan, pertobatan, atau pergumulan serius untuk mencari Tuhan. Seperti pada masa Prapaskah, banyak dilakukan orang-orang Kristen untuk mengenang masa kepahitan, atas penebusan dosa kita oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.